Kasus dugaan korupsi haji yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belakangan menjadi sorotan publik. Perkara ini berawal dari sejumlah laporan yang masuk ke KPK pada tahun 2024, termasuk dari kelompok mahasiswa seperti Amalan Rakyat dan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu. Mereka mendesak agar KPK memeriksa dan menangkap ex-Menteri Agama Yakut Cholil Qumas atas dugaan penyelewengan kuota haji tahun 2024. Laporan tersebut menyoroti keputusan Kementerian Agama pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan Yakut yang mengalihkan tambahan kuota haji reguler ke haji khusus. Pemerintah Indonesia saat itu menerima tambahan kuota haji sebanyak 20.000 untuk tahun 2024 yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 semestinya dialokasikan sebesar 92% untuk kuota reguler dan hanya 8% untuk kuota khusus. Namun, praktik yang terjadi justru membagi tambahan kuota tersebut secara rata, yaitu 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Ketidaksesuaian pembagian kuota ini menjadi titik awal dugaan adanya praktik melawan hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji era Yakut. KPK pun memperkirakan potensi kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 bisa menembus angka 100 triliun lebih. Untuk memastikan besaran kerugian negara, KPK turut melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam proses perhitungan. Setelah memeriksa ex-Menteri Agama Yakut Cholil Qumas pada Kamis 7 Agustus 2025, KPK langsung menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sehari berikutnya. Dalam penanganan kasus ini, KPK menggunakan surat perintah penyidikan umum, yang artinya pada saat itu belum ada tersangka yang diumumkan. Namun, KPK menegaskan bahwa target mereka adalah menetapkan tersangka secepat mungkin, menandakan keseriusan dan urgensi penanganan kasus ini. Demi mendukung kelancaran proses penyidikan, KPK menerbitkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang selama 6 bulan, termasuk Yakut Cholil Qumas. Pencegahan ini dilakukan agar keberadaan mereka di Indonesia tetap terpantau dan dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk kepentingan penyidikan. Selain Yakut, 2 orang lainnya yang dicegah bepergian adalah Isfah Abidal Aziz, mantan staf khusus Yakut, dan Fuad Hasan Masyhur, pemilik agen perjalanan Maktur Travel yang juga merupakan mertua Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. KPK menemukan dugaan adanya sekitar 10 agen travel yang diuntungkan dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Agen travel tersebut terdiri dari berbagai skala, mulai dari travel besar, sedang, hingga kecil. Namun, KPK belum mengungkapkan secara rinci daftar agen travel yang terlibat maupun besaran keuntungan yang mereka dapatkan dari pengaturan kuota haji ini. Untuk memperkuat bukti, KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor swasta yang diduga terlibat dalam kasus ini. Meski KPK belum mempublikasikan detail lokasi penggeledahan maupun hasil sitaan, mereka menegaskan bahwa kegiatan penggeledahan merupakan bagian penting dari penyidikan untuk mencari petunjuk dan bukti-bukti yang diperlukan guna mengungkap perkara ini. Selain kantor swasta, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Yakut Cholil Qumas di kawasan Condet, Jakarta Timur pada Jumat 15 Agustus 2025. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik termasuk handphone atau gawai yang nantinya akan diekstraksi untuk memperoleh informasi relevan dengan perkara. Di hari yang sama, KPK turut menggeledah rumah aparatur sipil negara Kementerian Agama guna mengumpulkan bukti tambahan. Di sisi legislatif, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI juga mengklaim telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Temuan DPR ini turut memperkuat dugaan adanya penyelewengan dalam pengelolaan kuota haji, khususnya terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KPK tidak hanya fokus pada proses penyidikan, tetapi juga menelusuri aliran rekening yang diduga
terkait dengan kasus kuota haji era Yakult. Penelusuran aliran dana ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara pihak-pihak yang diduga diuntungkan dan potensi kerugian negara yang timbul akibat pengaturan kuota haji yang tidak semestinya. Proses penyidikan yang dilakukan KPK berlangsung secara intensif dan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kementerian Agama, pihak swasta, hingga anggota legislatif. KPK mengimbau agar seluruh pihak yang terkait dengan kasus ini bersikap kooperatif, memberikan keterangan yang dibutuhkan, dan tidak menghalangi jalannya penyidikan. Kasus dugaan korupsi haji ini menjadi salah satu perhatian utama publik dan media nasional. Mengingat besarnya nilai potensi kerugian negara serta menyangkut aspek keadilan dalam pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun Islam dan sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta kuota haji yang selama ini menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi dan semakin mudahnya akses informasi, upaya verifikasi fakta dan penyajian data yang akurat menjadi sangat krusial dalam memberitakan kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi haji ini. Media dan publik diharapkan terus mengawal jalannya proses hukum, memastikan bahwa informasi yang beredar telah diverifikasi dan bersumber dari pihak yang kredibel. Penting untuk diingat bahwa seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK masih berjalan dan belum ada tersangka yang diumumkan hingga saat ini. Penetapan tersangka menjadi langkah lanjutan yang diharapkan dapat segera terrealisasi, mengingat besarnya dampak kasus ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya Kementerian Agama dan penyelenggara ibadah haji. Sebagai bagian dari upaya transparansi, KPK dan lembaga terkait diharapkan dapat terus memberikan update perkembangan kasus kepada publik. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi dan dapat memperoleh informasi yang jelas serta akurat terkait penanganan dugaan korupsi haji. Kasus korupsi haji era Yakult menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara haji di masa mendatang. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan menjaga integritas pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan fakta-fakta yang telah terungkap, masyarakat kini menantikan kelanjutan proses penyidikan KPK dan keputusan hukum yang akan diambil. Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan menjadi momentum pembenahan sistem pengelolaan haji di Indonesia menuju tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.